Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menyiapkan hidup dan hati kita untuk masuk di dalam ibadah minggu. Ibadah minggu saat ini kita sucikan dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus turunlah kiranya atas saudara sekalian. Amin. Mari bersama-sama kita bersukacita, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 53, Tuhan Allah telah berfirman. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan memperhatikan firman Tuhan ketika kita diingatkan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Injil Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31 yang demikian. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Mari bersama-sama kita menyesali segala dosa dan kesalahan kita dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 27, meski tak layak diriku. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kepada setiap kita yang dengan kesungguhan hati menyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang penuh dengan kemurahan akan senantiasa mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan rahmat Tuhan diberikan di dalam kehidupan kita. Di dalam berita anugerah Yesaya 55 ayat 8 sampai 9, demikianlah anugerah Tuhan untuk kita. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita bersukacita, kita tanggapi anugerah dari Tuhan dengan kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 369a. Ya Yesus, ku berjanji. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita akan bersama-sama menerima firman Tuhan sebagai kekuatan dan makanan rohani di dalam kehidupan kita. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dan saat ini Tuhan tetap mengasihi dan memberkati kami melalui firman yang sebentar lagi bersama-sama akan kami terima, kami renungkan, dan kami jadikan pedoman dan bahkan semangat di dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk kami boleh bisa melakukan firman-Mu melalui setiap pikiran, ucapan, dan tingkah laku kami. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai ayat 29 yang demikian. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang terdahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istrinya. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu
anak perempuan Herodias, tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta, akan kuberikan kepadamu sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang merindukan sabda Tuhan serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Bacaan kita di dalam Injil Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29 diberikan tema setia pada kehendaknya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita semua percaya bahwa manusia memiliki tujuan di dalam hidupnya, dan untuk mencapai tujuan itu tentu dibutuhkan adanya sebuah tuntutan. Tujuan pasti ada sebuah tuntutan. Misalnya saja bagi anak-anak yang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai yang bagus saat ujian, maka tuntutannya adalah anak tersebut harus ada bimbingan dari guru, mengikuti les privat, atau bahkan belajar dengan tekun agar ujian dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak hanya itu, maka mereka juga harus mengikuti instruksi dari sang guru atau pembimbing yang sedang mendampinginya. Oleh sebab itu, bagi yang memiliki tujuan untuk menjadi PNS misalnya, maka akan mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya dapat setiap tahapan demi tahapan bisa lolos di dalam seleksi. Tidak hanya berhenti di situ saja. Mungkin bagi yang memiliki tujuan untuk melakukan diet, maka dibutuhkan tuntutan untuk mengatur pola makan, jenis makanan, agar diet bisa dilakukan dengan tepat sesuai dengan kondisi tubuh. Bagi yang suka bepergian, mungkin membutuhkan GPS agar tidak tersesat. Dan bahkan juga ketika kita ingin berumah tangga, maka dibutuhkan tuntutan untuk dapat membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan bahkan kelak ketika menjadi orang tua bisa menjadi orang tua yang baik. Dan sayangnya, seringkali yang dilakukan oleh manusia, segala sesuatu upaya yang dilakukan untuk mencari tuntutan itu hanya didasarkan pada akal, pikiran atau pemahaman, atau bahkan keyakinannya secara pribadi, lupa untuk melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang diinginkan. Nah, dalam bacaan kita Markus pasal 6 ayat 14 sampai 29, ada tokoh yang mencoba mencapai tujuan tanpa melibatkan Tuhan di dalam setiap tindakan yang dilakukan.
yaitu Herodes, adalah seorang raja yang memerintah di wilayah Galilea dan Perea. Dan bahkan bagi seorang raja pada masa itu memiliki istri lebih dari satu, itu adalah sebuah atau hal yang lumrah, adalah sesuatu yang biasa. Karena raja berkuasa memiliki keinginan untuk memiliki istri lebih dari satu. Akan tetapi hal tersebut justru mendapat kecaman dari Yohanes Pembaptis. Di dalam ayat 18, tidak baik engkau mengambil istri saudaramu. Jadi mulai jelas alasan dibalik kecaman itu adalah Herodes menjadikan Herodias yang adalah istri pamannya sendiri sebagai istrinya. Meski Yohanes Pembaptis mendapatkan kecaman atau bahkan di dalam hidupnya mungkin merasa akan terancam ketika mengingatkan sang raja, tetapi kecaman itu diperlakukan oleh Herodes secara baik-baik. Herodes tidak marah, tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ayat 20. Kita bisa membayangkan bahwa saat itu sebenarnya Herodes sedang berada di dalam dilema yang sedang ia alami. Di satu sisi ia menyadari bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang yang suci, orang yang benar. Apa yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran. Akan tetapi di sisi lain ia diperhadapkan dengan mementingkan diri sendiri, mementingkan keputusan dengan hawa nafsunya ketika mengambil istri seorang perempuan dari istri saudaranya atau pamannya. Oleh sebab itu, pada hakikatnya sifat yang dimiliki Herodes adalah sebuah keegoisan. Tidak berhenti di situ saja. Ketika sang Herodias memiliki anak dan anaknya bisa menari dengan bagus, menyukakan hati raja dan tamu-tamu pembesar, maka si anak ini diberikan permintaan apa saja yang diminta pasti akan diberikan. Tapi celakanya anak ini meminta kepada ibunya, dan ibunya memiliki keinginan yang juga egois, karena dia juga merasa terancam akan kecaman-kecaman yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Maka anaknya ini dibujuki agar berkata kepada sang raja untuk meminta kepala Yohanes Pembaptis. Nah, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, keputusan yang Yohanes lakukan itu didasarkan pada sifat egois, yaitu telah membunuh Yohanes Pembaptis yang mencoba mengingatkan dirinya yang pada waktu itu sudah mengambil keputusan yang salah. Sungguh apa yang dilakukan Yohanes Pembaptis, walaupun itu kebenaran agar Herodes bisa memperbaiki kehidupannya, bisa berubah, tidak jatuh di dalam dosa, tetapi karena sifat egois, dia sudah berjanji dan bahkan bersumpah kepada anaknya. Karena sifat egoisnya ini, akhirnya Yohanes Pembaptis dibunuh dengan cara dipenggal kepalanya. Ini adalah suatu perbuatan yang menakutkan sekali. Ternyata begitu besar dampak yang bisa dibuat oleh manusia yang memiliki sikap atau sifat egois. Jadi ketika kita melihat berita yang kita saksikan di televisi, ada seorang yang tega membunuh anaknya, pacarnya, mantan istrinya, dan bahkan yang masih menjadi pasangannya. Itu semua terjadi karena keegoisan. Dan bahkan karena egois, mereka terancam dengan himbauan atau kecaman atau nasihat-nasihat yang mungkin tidak menyenangkan atau tidak mau menerima sebuah nasihat atau peringatan tersebut. Oleh sebab itu, semua itu terjadi
egois, mereka melakukan semuanya itu mungkin akan terselamatkan, tetapi itu tidak bisa bertahan lama. Sesuatu yang jahat, keegoisan walaupun itu terlaksana, keegoisan walaupun itu tercapai, biasanya tidak akan bertahan lama. Karena apa yang dilakukan itu bukan berdasarkan kehendak Tuhan, atau bahkan perbuatan yang direncanakan tadi tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Kita diingatkan agar tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita diingatkan agar kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan pikiran, kemampuan kita sendiri, melainkan apa yang kita lakukan itu harus melibatkan Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan mendatangkan berkat dan kebaikan bagi kehidupan ini. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, tokoh Herodes, tokoh Herodias, atau bahkan tokoh anaknya yang mudah dihasut tadi, mungkin sering kita alami, atau bahkan kita cenderung seperti Herodes, Herodias dan putrinya tadi. Kita sering mewakili sikap-sikap itu. Kita sering berbuat seperti Herodes, Herodias dan bahkan anaknya. Egois, mementingkan hawa nafsu seperti Herodes, dan memiliki rasa dendam, iri, kebencian kepada Yohanes, dan akhirnya apa yang dikatakan kepada anaknya berujung dengan kematian Yohanes. Cenderung manusia itu seperti Herodes, dengan hawa nafsunya, dengan keserakahannya, dengan kekuasaan, kekuatan, dan bahkan harta yang dimiliki. Manusia sering jatuh di dalam dosa. Sudah memiliki istri satu, pengen nambah, si jiwa orang entek-entek. Kadang lelaki itu suka lirik kanan kiri, dan bahkan tidak hanya laki-laki tetapi kadang perempuan pun juga melakukannya, tergantung manusianya. Tidak hanya berhenti di situ saja, si Herodias, perempuan, seorang ibu, karena keegoisan, ora trimo dielekke, sakit hati. Sifat seperti ini terkadang kita alami dan mungkin mewakili kehidupan kita. Dielekke, ra trimo, dendam, benci, dan akhirnya merencanakan pembunuhan kepada Yohanes Pembaptis melalui apa yang dilakukan oleh Herodes. Terkadang kita seperti itu, dan akan kita tularkan dan bahkan mengajarkan kepada anak sesuatu yang tidak baik, sama seperti yang dilakukan oleh Herodias terhadap anaknya. Herodias sebenarnya tahu bahwa membujuk, meminta sesuatu yang tidak baik kepala Yohanes Pembaptis itu adalah sesuatu yang tidak baik. Tetapi ketika manusia sudah dikuasai dengan kebencian, manusia sudah dikuasai dengan rasa sakit hati, manusia sudah dikuasai dengan yang namanya wes pokoknya ora seneng, ora senengan, semuanya bisa dilakukan, dan bahkan bisa melibatkan anak atau anggota keluarga agar rencana yang jahat itu bisa terlaksana. Hal ini mengajarkan bahwa pendidikan anak-anak itu melihat apa yang dilakukan orang tua. Seharusnya orang tua mengajarkan sesuatu yang baik, dan bahkan ada unen-unen. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anak tidak jauh dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mari bersama-sama, setiap apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita rencanakan, kita melibatkan Tuhan. Kita mengundang Tuhan agar hadir di dalam kehidupan kita, agar sesuatu yang kita rencanakan, agar sesuatu yang akan kita lakukan itu adalah sesuatu yang baik, menjadi berkat, bukan menjadi laknat atau menjadi sesuatu yang jahat yang akan
dilakukan. Oleh sebab itu apa yang dilakukan Herodes, Herodias, dan bahkan seorang anak yang mudah dihasut, mengingatkan kepada orang tua, mengingatkan kepada manusia yang memiliki kekuasaan, mengingatkan manusia yang memiliki harta benda, agar kita tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan, pikiran, ucapan, tingkah laku, dan bahkan pendidikan di dalam keluarga, agar semuanya berjalan dengan baik untuk kebaikan bersama. Dan bahkan dengan kekuasaan, kita lihat di negara kita, kekuasaan itu bisa membeli sebuah keadilan. Kekuasaan bisa membutakan mata hati untuk korupsi, melakukan pelanggaran hukum, karena kekuasaan manusia semena-mena. Oleh sebab itu bacaan kita saat ini, mari setia pada kehendak Tuhan. Kita juga tetap harus mengingatkan, menegur, seperti apa yang dilakukan Yohanes, walaupun nyawa menjadi taruhan. Tetapi itulah yang harus kita lakukan, agar orang bisa berubah, agar orang bisa berbalik arah, bertobat, menjadi lebih baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu, ibu bapak dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, Allah tidak menghendaki kita egois. Allah tidak menghendaki kita menggunakan kekuasaan secara semena-mena. Allah tidak menghendaki kita sebagai orang tua memberikan pendidikan yang tidak baik kepada anak. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama. Kita diberikan kesempatan dengan harta, kekayaan, kekuasaan. Kita sebagai orang tua, mari kita gunakan itu dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat menikmati karya Allah, selamat menjadi teladan, dan tetap semangat dan berani untuk mengingatkan agar kehidupan menjadi lebih baik, tetap setia pada kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan sebagai makanan rohani di dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan bersama-sama berdoa, kita bersyafaat, kita memohon pertolongan dan tuntunan serta kekuatan dari Tuhan. Kita bersyafaat di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kehidupan yang Kau berikan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menegur kami, agar kami tidak egois. Kami bisa menggunakan kekuatan, kekuasaan, harta, dan bahkan posisi kami sebagai orang tua untuk kami menjadi teladan yang baik bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi kehidupan bersama. Tolonglah kami ya Allah agar kami dimampukan untuk bisa menjadi manusia yang baik, menjadi saksi-Mu di tengah-tengah kehidupan ini. Engkau memberkati gereja-Mu GKJ Argo Mulyo di dalam setiap tugas dan panggilan sebagai gereja Tuhan. Engkau memakai kami sebagai majelis gereja. Engkau juga memberkati dan memakai kami sebagai jemaat atau pasamuan GKJ Argo Mulyo. Biarlah melalui setiap kehidupan kami, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini masih terbaring sakit ataupun di dalam proses pemulihan kesembuhan. Tuhan, Engkau menolong, Engkau menjamah dengan kuasa-Mu. Biarlah saudara-saudara kami ini tetap merasakan campur tangan Tuhan melalui setiap pemulihan kesehatan yang pasti akan Tuhan berikan. Baik melalui setiap obat-obatan, perawatan dari dokter, terapi yang dilakukan, dan bahkan segala sesuatu yang diberikan kepada saudara-saudara kami ini, Tuhan memakai semuanya itu sebagai berkat kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Allah, di dalam Yesus, di dalam iman, kami berdoa agar mereka tetap mendapatkan pemulihan, kesembuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami yang sudah sepuh. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan,
melalui setiap kehidupan yang saat ini dijalani. Biarlah orang tua kami boleh merasakan sukacita, pengharapan, kekuatan dari Tuhan, dan mereka menjadi teladan di dalam kehidupan keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah, dimanapun mereka menempuh pendidikan. Tuhan memberkati anak-anak kami ini di dalam setiap tugas belajar mereka. Biarlah kesehatan, ketekunan dan semangat di dalam belajar Tuhan tambahkan bagi anak-anak kami ini. Kami berdoa untuk orang tua dan juga keluarga yang senantiasa mengasihi anak-anaknya di dalam menempuh pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang kami tekuni bersama. Kami percaya di dalam iman semuanya itu mendatangkan berkat, mendatangkan rezeki di dalam kehidupan kami, terkhusus untuk mencukupi setiap kebutuhan sekolah anak-anak kami dan kebutuhan kehidupan kami yang lainnya. Terima kasih Allah. Saudara-saudara kami yang saat ini bergumul secara pribadi, kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini masih menantikan pasangan hidup, yang saat ini masih menantikan momongan, yang saat ini masih menantikan proses kesembuhan ataupun pergumulan yang lain. Dan bahkan ya Allah yang saat ini masih menantikan pekerjaan ataupun pergumulan-pergumulan kehidupan yang lain. Mari Tuhan, Engkau menolong dan memberkati saudara-saudara kami ini, agar mereka senantiasa sabar, tekun, mendapatkan hikmat, dan kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa dan permohonan yang dipanjatkan. Kami berdoa terkhusus untuk bangsa kami Indonesia, terlebih untuk kota kami Salatiga. Pandemi COVID saat ini masih ada di sekitar kami ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberikan kami kekuatan. Tuhan menjadikan kami teladan terbaik untuk kami bisa menjadi contoh untuk memutus pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan juga memberkati tenaga kesehatan, mereka yang saat ini berjuang di garda terdepan. Biarlah kekuatan, kesehatan, dan keselamatan akan Tuhan berikan bagi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia ini. Terima kasih Allah. Kiranya Engkau juga mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan ajarkan kami untuk saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Di dalam rahmat dan berkat Tuhan, kita mengingat Roma pasal 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mengingat akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan kita bersyukur, kita mengumpulkan persembahan diiringi pujian Kidung Jemaat 367, Pada Maut Tuhan dan Allahku. Ku
Saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama umat yang percaya di segala tempat dan di segala zaman. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita sudah menerima sabda Tuhan, bagaimana kita tetap melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan dan bahkan kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita menyerahkan hidup kita agar senantiasa Roh Kudus menolong dan menuntun kita untuk kita menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kini dan selamanya. Amin. Kita akhiri ibadah minggu pada pagi hari ini dengan bersama-sama kita bersukacita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 380. Asal Yesus jua, Tuhan hidupku.